Gak bisa lu ujuk-ujuk, wah ini jati diri gue nih. Enggak. Tapi gue berstatement gini loh bang, gue setuju dengan statement lu yang dengan proses itu akan terbentuknya jati diri. Ada juga temen gue yang gini loh, dia bukan mencari, merasa jati diri itu datang sendiri ketika dia udah lulus SMA, kuliah, dia lebih paham akan ilmu-ilmu yang dia pahami yang belum orang dapat bang. Itu termasuk jati diri bukan? Betul. Tapi gue balikin lagi, namanya Lucky bang, asli dia kalau gue bilang orang ateis dah. Begini, tapi kan lu ada prosesnya, lu dengan baca buku, lu literasi seperti ini kan jadi tahu. Itu kan prosesnya. Jadi itu bukan datang sendiri, lu cari. Nah betul. Ya udah skak deh kayak gitu aja. Nah orang itu butuh role model. Iya. Lu ngeliat siapa, lu pengen jadi kayak dia. Nah itu kan dicari. Enggak ujuk-ujuk lu ketemu, oh ini jati diri gua nih. Enggak dong. Role model. Role model. Gua ngelihat kayak apa adanya itu Uus. Jelek ya dibilang jelek, bagus ya dibilang bagus. Role model namanya. Penilaian kembali lagi kita. Betul. Kalau lu sendiri jadi diri, lu cari apa lu datang sendiri? Lu cari sih. Sama kan? Gue bisa kayak gini ya karena gue berproses aja. Nah kan. Karena lingkungan. Sampai lu kenal diri gue, oh kok gue kayak gini nih, berarti yang harus gue kerjain tuh ini. Gue kan gini, nggak ada yang di diri gue itu nggak ada yang gue banggain, harus ada satu hal yang gue banggain. Contohnya, gue jauh dari kata pintar. Gue udah bikin kayak mind mapping tuh nggak bang? Gue tarik garis gitu-gitu tuh. Iya sama, gue juga udah bikin. Pinter jauh, kata gue. Ganteng jauh. Apa lagi? Anjing kata gue, apa yang dibanggakan dari diri gue? Satu, ketemu gue titik terangnya, care sama orang, baik sama orang. Itu dia anjing kata gue. Itu jati diri men. Lo cari nggak? Cari. Ya udah. Udah valid, no debat. Gue bullshit orang bisa mau jati diri sendiri tanpa dia nyari jati diri. Makanya ada yang bilang kan, wah dia tawuran lagi nyari jati diri. Itu men. Berarti orang yang beranjak dewasa itu nyari jati diri ya. Masalahnya kita lagi proses step-step yang. Nah itu gila sih emang. Gue sampai nangis sesegukan tuh karena mikirin diri sendiri. Kan gila ya. Sampai gue punya quotes, bahagia itu ketika gue udah bisa ngebahagiain orang lain. Sampai gue nggak peduli sama diri gue sendiri. Tapi itu akan jadi konsekuensi salah bagi orang-orang. Makanya yang kita bahagiakan. Ternyata itu salah mikiran gue. Yang bener itu lu bahagiain dulu diri lu sendiri, baru lu bisa bahagiain orang lain. Tapi dengan gue ngebahagiain orang lain itu termasuk kebahagiaan gue. Nah itu makanya gue, tapi tetep Bing, lu gimana mau ngebahagiain orang kalau lu sendiri nggak bahagia? Gue sekarang mikir gitu, makanya gue sekarang lebih aware sama badan gue, sama diri gue, sama kebahagiaan gue, karena gue mikir ke situ. Oh iya, selama ini gue kebanyakan ngebahagiain orang nih, diri gue sendiri kurang bahagia nih. Jatah buat kebahagiaan diri gue nggak ada. Iya, dapet gitu. Anjing nih namanya nih. Bangsat nih. Oke, gue bahagiain diri gue sendiri deh. Emang cepat bodo amat gue udah tinggi banget sih, untungnya ya. Terus cepat bodo amat ciptaan Eka Kurniawan aja. Eka Kurniawan. Buku Eka Kurniawan. Oh iya. Gue punya tuh buku yang sampul oren tuh. Iya itu. Gue punya. Gue baca baru berapa halaman doang tapi belum gue lanjutin. Baca ya bang, itu Eka keren. Namanya Dadaisme. Dadaisme itu memiliki setiap katanya memiliki gambaran pada otak itu. Dadaisme. Gue belum sempet sih. Selama beberapa bulan ini gue lebih balik ke diri gue. Bener-bener ini puber gue tuh karang udah fix.
Nyata puber gue bukan kemarin-kemarin, puber gue tuh sekarang. Masalah cinta gue yang kemarin itu bullshit semua anjing. Pendewasaan gue yang kemarin bullshit semua itu. Gue mikirin orang lain soalnya. Sekarang gue bener-bener mikirin diri gue sendiri. Berarti step pendewasaan berawal dari diri sendiri. Itu sih menurut gue ya. Ya. Itu sih gue. Jadi bodo amat orang mikir apa, yang penting gue udah ngerasa gue udah dewasa lah, bisa nentuin oh ini gue nih, oh ini baik buat gue nih, oh ini teman gue nih. Sampai gue sekarang udah milah-milah loh jadi temen. Gila nggak ya? Gue nggak mau berteman sama si ini ya. Nggak udah. Dulu mah gue semua gue Anggap teman. iya, sekarang enggak. Biarin sedikit nggak apa-apa. Kan kalau kata Sule gini, ini kata Sule yang gue inget, kata Sule doang. Kan tadi konsep lo untuk memilih teman seperti itu. Kan kalau konsepnya Sule menebar kebaikan walaupun tidak dianggap baik sama teman lo, yang penting lo ketebar. Yang penting kalau lo disakitin ya biarin aja, terus dia juga dimikir. Oh iya. Seenggaknya nanti lu mati dia bakal datang kok kuburan lu, kata dia gitu. Wih gokil ya. Boleh tuh dipakai. Gila, gua lagi serius nih. Gokil itu, Bing. Boleh ya. Keren. Karena sebenarnya temen tuh ketika lu mati dia bakal nyelawat aja, kata Sule ya. Karena dia ngeliat dari sini ya. Siapa sih yang pemain Tawa Sutra yang meninggal? Pepi, bukan. Adi Nunung. Ada Nunung. Siapa yang nggak kenal Adi Nunung? Pelawak legend. Banyak teman-temannya yang lupa daratan, tapi ketika matinya di pada datang. Penting itu yang dibutuhkan ada. Iya sih. Emang relasi juga butuh juga sih kita ya. Butuh dalam artian untuk konsep kehidupan. Iya, benar. Setuju Kalau sih gue gua. stepnya gitu bang. Iya. Balik lagi buat keuntungan diri sendiri. Ya. Makanya gue bikin. Berarti kan itu untuk memerdekakan diri dong. Iya, makanya gue bikin kita itu egois untuk diri kita sendiri, anjing. Kalau bahasanya kita itu paradok untuk diri kita. Paradok tuh sama kayak egois bang. Muter balik ya. Iya sih. Berarti semua yang kita lakuin sebenarnya balik ke diri sendiri. Keegoisan untuk kita. Tapi butuh loh anjing, egois sesaat tuh. Butuh ya. Butuh banget. Rasa nggak enak harus dihapuskan bang. Gue ada rasa nggak enakan tuh karena mungkin ada sebab yang gue rasain gitu bang. Ketika gue menjalankan rasa nggak enak itu, gue mendapatkan manfaat yang lebih gitu. Gue nggak punya. Gini deh. Contohnya gini. Temen gue rame nih di atas sini. Biasanya kalau nongkrong nggak cuma di sini bang. Ini bangku nggak cuma di sampai gelar tikar itu. Rame dah pokoknya. Rame dah. Dapet chat dari si Opang. Bing, cek ya, mau ngobrol ini. Nah, cuy, gue tinggal dulu ya. Gue tinggal ke Cikas. Ya lama-lama gue udah bocah di rumah ya. Gue ngerasa dengan kayak gini tuh, gue bisa kayak ngerangkul semua tuh nggak bang? Dengan kayak gitu, walaupun gue ngerasa capek dan mager gitu bang. Udah itu selesai ngomong, gue balik lagi ke rumah. Bocah dengan situasi yang sama, dan itu kayak satu waktu rasa nggak enak itu ya ketika gue tahu titik koordinat anjing. Balik lagi ke pondok anjing, gue mikir gitu. Kalau udah ada kontekan orang pondok suruh kesini, gue gimana caranya gue harus iya gitu dong. Karena dia yang ngebentuk gue kayak gini anjir, maksud gue gitu. Iya. Butuh ya rasa. Butuh banget. Kalau gue ya. Bodo amat, rasa bodo amat butuh. Butuh banget gue mah.
walaupun pasti ada kepikiran, walaupun gak dipikirin pasti ada kepikiran. Akhir-akhir ini gue merasa gagal di dunia percintaan anjing. Ini gue nggak gagal nih di dunia percintaan. Sampai akhirnya titik di bodo amatan gue nyampe. Udah bodo amat lah, gue mikir yang lain aja. Mulai gitu gue jalan. Semangat lagi gue kerja. Awalnya tuh gue 2 hari kerja, malas-malasan, anggot-anggotan. Yang penting gue dateng aja. Kerja nggak kelar gue sebar lagi. Jadi kan gue ada WO. Nah, gue kasih lagi ke teman-teman gue. Ini lu kerjain. Temen gue nggak ada yang tahu. Yang tahu gue lucu, udah ngelawak-ngelawak aja. Gue tawa-tawa. Padahal gue lagi kesel banget, lagi anjing down banget. Down kemarin gue parah pas emak gue corona tuh. Ngeliat emak bapak gue nangis bareng, itu lu pasti ngerasa dah. Kalau lu ngeliat emak bapak nangis bareng, itu ngedon terparah di gue dah. Sampai gue mikir pengen bunuh diri anjing. Kemarin. Iya. Gue bingung mau ngapain lagi nih gue. Curhat ke siapa nih gue? Oh, lo itu benar mau curhat pas ngetek gua. Dateng lu sini gua mau curhat. Gila. Sumpah. Emang caranya cetannya. Gue butuh kalau lagi down gitu ya, lu cuma butuh orang pendengar doang. Jadi ke Tuhan udah pasti ya. Kalau udah pasti. Tapi lu udah nyobain belum jalan naik motor sambil ngomong sendiri? Udah. Itu beng gue nggak boleh kemana-mana. Akhirnya gue jalan naik motor, gue cuma nangis doang, nggak bisa ngomong. Itu ngedown paling parah di gue dah. Waktu itu downnya udah step jahanam. Jangan amat dah. Itu gila sih bener. Gue nggak kuat banget, sumpah. Lihat emak bapak gue nangis bareng karena corona. Karena pemikirannya kalau corona itu penyakit yang mematikan, penyakit yang anjing lah. Dan berakhir pokoknya kematian ya. Iya, satu. Terus emak bapak gue itu kan orangnya sosialis banget kan. Nggak bisa jauh sama orang lain apa. Emak gue takut itu. Emak gue takut dijauhin sama temen-temennya, sama keluarganya. Itu yang bikin emak gue nangis kan. Sampai gue nyemangatin emak gue, bingung ini gue gimana nih. Bener-bener down akhirnya sendirian, nangis ada-adanya. Sampai gue mikir udah kali hidup gue sini aja lah.